Shalom adik-adik. Selamat pagi. Selamat hari Minggu semuanya. Kakak mau denger nih suara adik-adik. Apa kabar adik-adik semua? Luar biasa ya. Puji Tuhan. Sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Kakak mau ajak adik-adik untuk siapin hati untuk datang sama Tuhan. Yuk, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan yang baik. Terima kasih kalau pagi ini kami boleh bangun, menikmati hari yang indah. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
adik-adik? Udah siap kan dengar cerita firman Tuhan? Nah, adik-adik boleh lihat nih cerita firman Tuhan minggu ini. Pasti adik-adik kenal satu di antara dua orang ini. Masih ingat? Iya, benar. Itu adalah Paulus ditemani seorang temannya yang bernama Silas. Jadi Paulus dan Silas itu pada suatu waktu mereka lagi pergi untuk mencari tempat sembahyang. Mereka mau berdoa. Tapi dalam perjalanannya mereka bertemu seorang hamba perempuan. Tuh, lihat deh yang pakai baju kuning itu. Tapi ada yang aneh sama hamba perempuan itu. Aneh kenapa ya, Kak? Lihat, dia nunjuk-nunjuk, terus dia berteriak-teriak. Dia bilang gini, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka mau memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukan beberapa hari lamanya. Terus menerus. Ternyata di dalam perempuan ini ada roh tenung. Jadi di dalam tubuh perempuan itu ada roh jahat, adik-adik. Makanya perempuan itu berteriak-teriak, nunjuk-nunjuk kayak gitu beberapa hari lamanya. Sampai suatu waktu Paulus udah gak tahan lagi digituin. Akhirnya Paulus berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Lalu, yaps, seketika itu juga keluarlah roh jahat itu dari perempuan itu. Adik-adik bisa lihat kan ya? Itu tuh yang jelek itu, yang hitam-hitam. Dia keluar dari tubuh hamba perempuan itu. Hamba perempuannya seneng, iya seneng. Tapi adik-adik lihat tuh, di pojok kanan, pojok kiri ada bapak-bapak kan? Bapak-bapaknya itu lihat mukanya deh. Dia marah. Kenapa dia marah ya? Nah, bapak-bapak ini menggunakan perempuan tadi yang di dalamnya ada roh jahat untuk mendapatkan penghasilan atau uang. Tapi kan sekarang roh jahatnya udah keluar ya tadi. Karena roh jahatnya udah keluar, maka bapak-bapak ini udah gak bisa dapat uang lagi, adik-adik. Udah gak bisa dapat penghasilan lagi. Jadi bapak-bapak ini marah banget sama Paulus dan Silas. Mereka marah sekali. Akhirnya Paulus dan Silas diseret, dibawa, ditangkap untuk menghadap penguasa di tempat itu. Nah, sudah dihadapkan kan? Lalu bapak tua tadi, dia nuduh begini, "Bapak-bapak penguasa, nih ada 2 orang, mereka telah mengacaukan kota kita." Lalu apa yang terjadi? Paulus dan Silas pun dibawa oleh kepala penjara, disiksa, lalu dilemparkan ke dalam penjara. Nah, gak cuma dimasukin penjara adik-adik, lihat, dirantai tangannya, dan kakinya juga dipasung. Tapi Paulus dan Silas tetap bersukacita. Lihat ekspresi wajahnya. Di dalam penjara, tengah malam, Paulus dan Silas mereka berdoa sama Tuhan. Mereka bernyanyi, memuji Tuhan. Sampai nih ya, tahanan-tahanan yang lain melihat mereka. Wah, tengah malam mereka memuji Tuhan. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Terjadilah gempa bumi.
sehingga semua pintu-pintu di penjara terbuka. Rantai yang mengikat tangan Paulus dan Silas pun terlepas. Begitu juga kaki mereka yang dipasung terlepas. Akhirnya Paulus dan Silas pun keluar dari ruang penjara dan mereka bertemu oleh pejabat dan kepala penjara itu. Mereka akhirnya percaya setelah melihat kejadian ini dan akhirnya memperbolehkan Paulus dan Silas untuk pergi meninggalkan kota mereka. Dan pada akhirnya Paulus dan Silas pun bisa bebas. Mereka tetap memuji Tuhan. Mereka tetap melanjutkan perjalanan mereka untuk memberitakan Injil. Wah, adik-adik, Tuhan Yesus itu keren banget kan? Keren banget. Tuhan punya segala cara untuk menolong anak-anak Tuhan yang percaya sama Dia. Kita gak perlu takut. Paulus dan Silas pun tidak takut saat di dalam penjara. Tapi mereka justru bersuka cita dengan memuji Tuhan dan selalu berdoa. Dan Tuhan selalu ada untuk mereka. Keren banget ya. Sekarang kakak mau ajak adik-adik buat baca satu ayat. Ada di Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Bisa? Kita ucapin bareng-bareng yuk. Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Sekali lagi. Yuk, sekarang kita berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, kami belajar agar tidak takut untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Tuhan, ajarkan kami juga untuk senantiasa memuji Tuhan dan berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, kalau Tuhan hadir di dalam kita, anak-anak tidak perlu takut pada apapun. Amin. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun,
Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.